Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Malaysia, NIM 21134013, Prodi Etika Manajemen Perdagangan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Baiklah, saya akan membacakan soal dan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan kebijakan struktur modal dan pentingnya kebijakan struktur modal bagi perusahaan. Yaitu tujuan manajemen struktur modalan adalah menciptakan bauran sumber dana permanen sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan tercapai. Yang kedua, jelaskan kebijakan dividen dan pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan. Yaitu kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil perusahaan berkaitan dengan dividen untuk menentukan apakah laba akan dibagi ke pemegang saham atau investor. Bentuk dividen yang ditahan merupakan laba yang ditahan untuk membiayai investasi di masa mendatang. Yang ketiga, jika Anda menjadi manajer keuangan berdasarkan teori struktur modal, kebijakan struktur modal apa yang akan Anda pilih untuk perusahaan Anda yang bergerak di bidang manufaktur? Jelaskan mengapa Anda memilih teori tersebut. Yaitu struktur modal perusahaan yang diterapkan secara baik, optimal, dan terkontrol akan mampu mendorong pengembangan bisnis. Hal ini yang mendasari dari sebuah perusahaan besar yang dimiliki banyak anak perusahaan. Pebisnis yang ingin mengembangkan bisnis tentunya sangat membutuhkan teori struktur modal sebagai dasar penerapan pengelolaan keuangan. Disinilah kemampuan, kecerdasan, dan kebijakan seorang pebisnis menjadi fondasi berjalannya bisnis. Setiap perusahaan yang membutuhkan dana dapat menggunakan modal sendiri yang berasal dari modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Apabila dalam pengelolaannya masih terkendala dalam pemenuhan kebutuhan dana perusahaan, pertimbangan mengenai pendanaan yang berasal dari luar negeri seperti utang atau debt financing dapat menjadi alternatif untuk dipertimbangkan. Secara singkatnya, teori struktur modal ini digunakan untuk mengoptimalkan keseimbangan risiko agar perusahaan tetap berkembang dan terus maju. Sebagai salah satu contohnya adalah dengan mengembalikan utang berjangka perusahaan untuk memaksimalkan harga. Keputusan akhir struktur modal menjadi hal penting dan mendesak dikarenakan berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. Selain keputusan investasi, keputusan struktur modal menjadi bagian keputusan keuangan yang terpenting dari sebuah perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah besaran uang yang berimplikasi jangka panjang pada perusahaan. Yang keempat, jika ada manajer keuangan, jelaskan pertimbangan-pertimbangan yang Anda lakukan sebelum membayar dividen. Teori apa yang akan Anda gunakan? Yaitu yang pertama, dividen irrelevance theory, yaitu teori kebijakan dividen ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani pada tahun 1961. Menurut mereka, profitabilitas aset perusahaan serta kompetensi manajemen perusahaan dapat menentukan nilai sebuah perusahaan. Menurut teori ini, tidak ada pengaruh antara dividen dengan nilai saham suatu perusahaan sehingga dividen dengan capital gain adalah sama. Yang kedua, the bird in the hand theory. Dalam teori ini, dividen memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dibandingkan capital gain. Investor dibuat yakin untuk memilih dividen yang jumlah nominalnya sudah pasti dibandingkan mengharapkan capital gain yang nilainya kerap berfluktuasi. Yang ketiga, take preference theory. Teori ini diusung oleh Lizenberger dan
Ramaswamy yang menyatakan bahwa pajaklah yang membuat pendapatan menjadi lebih relevan. Dengan demikian, pembayaran pajak untuk capital gain dapat ditunda. Inilah yang membuat investor lebih tertarik untuk mendapatkan capital gain dari dividen. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.